Penurunannya sampai berapa persen, Pak? Ketika berubah brand ini? Drastis lah, dari 25 reseller jadi yang bertahan 3-4 lah. Pokoknya dua hal yang harus diperhatikan nanti teman-teman kalau mulai mau scale up, yaitu masalah Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ya ahlan ikhwah, alhamdulillah hari ini kita ada di Malang bersama Pak Sunan Nur Huda, owner dari Ghufrana deodoran spray. Nah, ini sebelumnya beliau ini produk Ghufrana ini mereknya Giza. Nah, sekarang berubah jadi Ghufrana. Nah, ini ada apa ini ceritanya, Pak? Kita mungkin nanti akan ngobrol-ngobrol gimana produk Giza ini yang sudah dikenal sampai punya 25 reseller se-Indonesia, ternyata terpaksa harus dirubah mereknya, brandnya jadi Ghufrana. Ini mungkin ada kendala apa, kemudian mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran ya Pak ya, supaya mungkin nanti ikhwah di sana tidak mengalami hal serupa Pak ya. Tapi mungkin sebelumnya ini Pak bisa diceritakan dulu mungkin produknya ini untuk Ghufrana sama Giza mungkin sama mungkin kelebihannya sama. Apa ini deodoran, kemudian mungkin bisa diceritakan sedikit kelebihannya apa sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sunan Nur Huda. Saya adalah owner dari deodoran Giza ini di bawah naungan Rumah Giza. Jadi ada naungannya itu Rumah Giza, CV Giza Sejahtera, CV Giza Sejahtera Indonesia. Ini berdiri sekitar tahun 2017, Mas. 2017. Ya, pada waktu itu saya masih ada tugas di luar kota, di kota Solo. Saya audit beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan di sana. Habis itu istri itu coba iseng-iseng ngeracik karena waktu itu banyak keluhan masalah bau badan. Di teman-temannya istri? Teman-teman. Nah, habis itu istri coba ngeracik, akhirnya diracik dikit, dikasihkan tester ke teman-temannya. Habis itu qadarullah kok responnya bagus. Nah, akhirnya coba lagi. Habis itu produksi agak banyak, habis itu ada reseller. Habis itu makin berkembang banyak. Jadi awalnya cuma mulut ke mulut gitu Pak. Resellernya tadi. Ada yang cocok pakai terus langsung dia jualkan deh gitu. Mbak, ini bisa dijualkan? Bisa. Oh ya sudah. Jadi saya itu pernah sekali nemuin nanya istri tidur jam berapa di jam 3 pagi. Karena ngeracik sama feeling ke botol itu satu persatu berapa ribu itu dia sendirian. Awalnya itu. Iya, alhamdulillah. Karena waktu itu beliau istri sendiri tidak bisa jualan, bukan bisanya produksi. Jadi ada teman yang reseller ini yang bantu jualan. Begitu akhirnya sekitar tahun 2017 akhir itu kok rame gerbekan. Maksudnya kosmetik ilegal dan lain-lainnya. Itu akhirnya kita coba urus. Apa Pak tadi teman-temannya istri ini cocok? Apa yang membedakan produknya tadi Giza tadi dengan deodoran yang sudah banyak di pasaran ini? Karena ini bentuknya spray. Pertama bentuknya spray. Habis itu kita coba bahan-bahan alaminya yang kita tonjolkan di sini. Alami. Dan yang penting adalah tanpa alkohol. Jadi ada beberapa teman-teman yang resisten untuk alkohol, misalnya untuk sholat dan lain-lainnya nggak mau. Nah, ini kita pakai ini. Mungkin juga alergi dan lain-lainnya juga. Dan untuk yang bermain di produk itu masih belum banyak waktu itu. Belum banyak. Hanya merek lupa saya itu Jasmine dan lain-lainnya itu masih itu aja yang bermain. Akhirnya booming itu. Kenapa namanya Giza? Karena istri saya itu lulusan Akademi Gizi. Oh. Maksudnya artinya apa itu? Gizi. Oh gitu. Plesetannya. Dia itu suka ngulik-ngulik masalah gizi-gizi gitu karena memang bidangnya dia kan ahli gizi dulu, sempat dari ahli gizi, makanya dia namanya apa Dik? Giza aja deh. Akhirnya muncul Giza.
Itu kita berjalan, kita nggak ngerti masalah haki dan lain-lain, itu kita jalan terus. Hari ini kita berkembang bagus, teman-teman yang bermain di marketplace itu juga penjualannya banter. Sehari 200-300 itu bisa tembus, sampai kita distribusinya sampai waktu itu sampai ke Papua ada. Papua, Insya Allah. Siap. Jadi mulai Jambi Sumatera ya, sampai Papua itu ada. Kalimantan itu ada beberapa titik, di Sulawesi ada titik juga. Itu alhamdulillah sudah menyebar luas. Habis itu santer itu berita penggerbekan kosmetik ilegal. Waduh. Tahun berapa itu? 2017 lah. Oh, belum setahun. Belum tahun. Kita lagi naik. Habis itu ruam itu Habis itu saya ketar-ketir nih. Akhirnya yang saya ngaudit perusahaan di Boyolali Solo itu saya resign, saya selesaikan. Habis itu saya coba besarkan ini. Fokus di sini. Siap. Habis itu sudah kita urus kita urus perizinannya. Kita mulai mendirikan CV, NPWP kita urus dan lain-lainnya. Waktu itu coba kita mandiri BPOM mandiri. Kita muter-muter mulai dari Skovindo, habis BPOM sampai ke Dinkes itu kita datangin, ternyata ribet, Masya Allah. Itu tahun 2017. Ribet, Masya Allah. Persyaratannya tebel, harus ada lab, ada nonis, banyak lah. Qadarullah, akhirnya kita maklon saja putuskan. Maklon saja. Segitu sejarah awalnya. Akhirnya kita terbit brand Kidza masuk, kita daftarkan ya. Waktu itu kita juga istilahnya nggak terlalu ngecek. Kita masuk dan 2017 pengajuan ke Dirjen Haki. Habis itu kita sudah distribusi, aman lah, kita fine-fine aja. Maksudnya kita jualan karena menurut kita brandnya sudah kita daftarkan. Otomatis kepercayaan ke pelanggan dan juga reseller aman karena produknya sudah ada izin BPOM-nya. Untuk jual belinya aman lah ya. Habis itu brand Kidzanya sudah terdaftarkan, jadi nggak takut terganggu dengan yang lainnya. Moro-moro ono somasi, ono narik barang gitu kan juga. Qadarullah 2 tahun kemudian sudah datang. Sudah datang dari Dirjen Haki bahwa dinyatakan bahwa merek Kidza ini ditolak. 2 tahun. 2 tahun baru ada kabar seperti itu. Iya. Itu mengajukan mereknya mandiri atau melalui? Ada aku pakai melalui konsultan agensi. Pakai agensi aku. Karena waktu itu teman-temanku juga agensi itu juga sudah ngecek dari awalnya dikatakan aman. Enggak. Aman, Mas. Masuk. Oke, masuk. Itu gimana, Pak? Kok bisa 2 tahun baru ada? Ya, qadarullah, enggak tahu saya. Antum nggak bisa komplain ke tadi agensinya atau gimana? Ya, karena di kelas saya sudah terdaftar atas nama merek lain. Dan itu bisa membuktikan kalau mereka duluan atau gimana? Iya. Aktif mereka. Saya cek di situsnya Dirjen Haki pun sudah terdaftar. Pengajuannya lebih dulu daripada lebih dulu. Mereknya mirip. Pelafalan. Tulisannya beda. Tulisannya beda, logonya beda, tulisannya beda, fontnya beda, pelafalannya beda. Pelafalannya hampir sama antara Kidza sama Glitza. Beda L. Itu di mana? Di apanya? Kotanya di Jakarta. Dia brand milik luar negeri dan kelas untuk kosmetik itu sudah di blok semua. Sudah didaftar luar negeri. Dia punya kantor cabang di Jakarta. Jadi kelas untuk kosmetik itu sudah didaftarkan semua, sudah. Sabun, kosmetik itu sudah habis sudah. Akhirnya saya tanya ke konsultannya, ya apa Mas, ini bisa nggak bisa Mas, ya sudah. Akhirnya waktu itu kita mengajukan banding, ternyata ada sejumlah nominal yang harus disiapkan. Saya tanya juga 50-50, akhirnya kita maksudnya peluangnya untuk lolosnya 50-50. Biayanya besar dan tidak menjamin tetap. Jadi saran saya untuk teman-teman pengusaha, kalau semua produknya potensi bagus, segera dicek dulu perizinannya. Karena nanti kalau sudah besar, puyeng. Dan kenyataannya untuk rebranding itu. Waduh, Masya Allah, Mas.
susah Pak ya? Masya Allah, meyakinkan untuk beralih ke sini loh, Masya Allah. Itu lebih ke konsumennya atau Konsumen. resellernya? Konsumen. Kalau konsumen, kalau reseller kan dia hanya Ikut kata konsumen? enggak, ikut branding kita sudah meluas belum? Jadi konsumen mencarinya ke siapa? Ke reseller saya. Oh gitu. Ya, jadi sekarang ini yang berat ini di brandingnya. Jadi pengenalan terus. Berarti seller nggak mencoba untuk membantu Ya membantu, cuman Bu Frana ini untuk bagaimanapun meyakinkan ke konsumen akhirnya? untuk iklan dan lain kan budgetnya juga terbatas. Enggak, misalkan kan mereka konsumen itu pesan melalui reseller. Misalkan ditawarkan secara personal. Sudah. Ini sama loh gitu loh. Angel. Susah. Produsennya sama, itu tetap nggak bisa ya? Berat mas. Berat ya? Iya. Masya Allah. Sudah tadi nancep itu susah ya. Gitu ya? Berarti sudah jalan 2 tahun? 2 tahun, ya. Sudah apa, ibaratnya sudah jadi pelanggan 2 Ya, tahun? ibaratkan kalau kita naik sepeda motor, orang-orang di daerah bilangnya Pak, naik Honda mas, bukan meskipun mereknya Yamaha, naik Honda. Karena mereknya udah nancep. Gitu ya? Iya mas. Masya Allah. Beratnya branding itu. Penurunannya sampai berapa persen Pak? Ketika berubah brand ini? Drastis lah, dari 25 reseller jadi yang bertahan 3-4 lah. Sekarang gitu. Iya, berjuang. Tapi jangan menyerah. Lanjut. Bicara untuk awal ide ini tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja, istri. Istri. Iseng. Kalau antum boleh ini mungkin apa ya? Berikan saran untuk teman-teman yang mungkin masih bingung nih. Punya ide bisnis, kira-kira diawali seperti apa? Kalau teman-teman punya ide bisnis, kalau menurut saya sih eksekusi dulu. Misalnya masih bingung nih Pak, enaknya bisnis apa ini? Gitu. Yang sesuai kesenangan lah kalau saya Pak. Sesuai dengan passion dulu. Passion. Kalau istri kan senangnya meracik-racik, bikin apa. Itu ya, kalau sama Mbak, dia kayak pingin, Mas, aku pengen bikin kuliner, monggo. Kalau dia sekarang ada lagi mau apa? Bikin produk obat kutu ya, misal ya. Oh, istri. Istri ada obat kutu. Terus formulanya gimana? Ya gampang dah. Ya udah, dia ngeracik gitu, ditawarkan. Dengan catatan dengan biaya yang minim dulu. Kita tes pasar dulu, karena kesalahan teman-teman adalah menyediakan produk dulu, tidak menyediakan pasar. Tidak tes pasar. Tidak tes pasar. Diterima atau tidak? Nah, betul. Kita udah biaya gede, langsung produksi massal langsung ditawarkan. Ternyata pasarnya nggak terima. Lucu. Jadi kalau saya boleh saran, kalau bisa usaha yang ideal itu adalah solusi dari permasalahan. Nah, betul, solusi permasalahan. Dan kedua, istilahnya yang kalau semua masih belum menemu itunya, yang sesuai dengan passion kita. Maksudnya bidangnya apa? Bidangnya kosmetika, kuliner. Kalau motif untuk memulainya gimana? Ya dimulai dulu aja. Kalau dipikir itu nggak mulai-mulai. Kalau semua emang effortnya di awal tinggi mas, mulai dari mikir ini. Tapi istilahnya kalau kita nggak mulai ya kapan lagi? Kapan lagi? Pokoknya diterjang saja wis. Terus untuk masalah modal sambil berjalan, kita mulai yang kecil-kecil aja, apalagi yang baru. Kita kan belum punya portofolio atau track record. Nah itu kalau bisa pelan-pelan dulu aja. Ada kelebihan diputar lagi dan lain-lainnya. Jangan tergiur pinjaman. Iya. Anda berdua. Gitu. Tapi nanti kalau sudah bisnisnya sudah bagus, sudah udah menarik untuk dipresentasikan, bisa lah. Gitu. Yang penting eksekusi dulu lah. Eksekusi dulu, di tes pasar. Ketika sudah baik sambutannya, baru digencarkan misalkan pemasarannya. Ya, pemasarannya, teknik pemasarannya, habis itu dijelaskan lagi produk lainnya, DNA-nya dan lain-lainnya itu dijelaskan lagi, segmentasinya itu apa. Kalau Giza sendiri pemasarannya maksudnya apa ya? Untuk sampai punya 25 reseller. Waktu itu kita open reseller ya. Open reseller, target kita online itu atau online. Target market kita itu umahat gitu. Habis itu teman-teman yang ngaji-ngaji itu yang itu banyak. Berarti antum kalau memasarkan lebih ke reseller. Bukan langsung ke konsumen. Bukan ke direct. Jadi antum juga mungkin
punya tips untuk produsen lebih baik masarkannya untuk langsung cari reseller? Tergantung Atau bisnis modelnya. Atau di awal konsumen dulu, kalau sudah terlihat banyak baru cari reseller, Pak? Iya, kalau menurut saya sih dilihat dari bisnis modelnya dulu. Dia pengen jaringan atau retail atau langsung customer. Ditentukan distribusi Di awal jaringan apa itu model bisnisnya dulu. Jadi teman-teman itu pengennya apa? Saya pengen retail, berarti kan istilahnya kita jualan offline, ada canvassing dan istilahnya kita ke toko-toko dan lain-lainnya, ke titik-titik yang potensi, kita profiling dulu. Intinya profiling dulu lah produk kita, profiling dulu customer kita, baru kita bisa penetrasi pasar. Dan kalau memang awal-awal kalau bisa ini dana yang tipis dulu. Kalau teman saya itu Mas Edo, dia kan juga jualan hijab waktu itu, ngomong, gimana kalau saya ada model baru caranya? Ya sudah, saya iklan dengan budget yang minim sekali, nanti akan ada respon. Nah, dari respon itu kita coba push pasar. Sudah dari respon itu nanti akan kelihatan segmentasinya di mana, yang komen apa, itu bisa di profiling. Baru itu kita push. Gitu. Siap. Jadi kalau semama ditentukan dulu bisnis modelnya, saya ingin bisnis model jaringan, reseller dan lain-lainnya, berarti nanti konsepnya harus disusun dari awal. Ini jaringan, untuk jaringan itu berapa layer, harganya berapa dan lain-lainnya, budget untuk iklannya, budget untuk brandingnya gimana gitu. Kalau saya kemarin sama Gufrana ini gimana, Pak? Aku jaringan. Distributor, agen reseller atau gimana? Ada distributor, agen reseller. Distributor, agen reseller. Siap. Itu dari awal. Dari awal. Antum tentukan nanti akan ada distributor, agen reseller. Kemudian tapi awal kan misalkan antum belum ada ini nih, belum dikenal pasar. Ya, betul. Itu langkah awalnya seperti apa berarti? Langkah awal. Misalkan sudah ditentukan nanti ingin ada distributor, agen reseller. Biasanya saya buka reseller dulu, sambil bertahap, buka daerah dulu. Nanti ada penawaran-penawaran istilahnya bonus-bonus yang bagus, yang menarik istilahnya. Nanti biar teman-teman ini buka pasar juga. Nanti di Sambi kita juga istilahnya branding juga. Kita ke IG itu review apa namanya? Testimoni. Kita bayar apa itu Pak? Iklan, ads. Yang biasanya di IG endorse kan sekarang banyak platform yang bisa endorse, yang mendatangkan traffic banyak. Siap. Yang kalau teman-teman yang murah-murah dulu aja Mas, 50 ribuan, yang followernya masih berapa, itu yang 50 ribuan itu bisa digenjot di situ. Yang penting kenal dulu produknya kita. Berarti tadi misalkan dibuka reseller dulu, kemudian dari reseller ini misalkan ada yang penjualannya bagus, terbaik, kita tawarkan kita naikkan. Jadi itu sudah direncanakan. Naik dari agen, ada. Pun agen nanti yang bagus kita tawarkan. Ya, jadi distributor. Iya. Susah nggak Pak tadi kayak apa namanya? BPOM. Kalau BPOM, kalau kita mandiri susah. Sekarang pemerintah memberi kemudahan untuk BPOM yang istilahnya perusahaan perorangan itu ada. Lebih enggak seketat yang korporasi. Seperti itu. Ada yang PT perseorangan itu. Tapi waktu itu saya sudah duluan, tapi peraturannya baru keluar tahun ini, kelewatan. Aduh, eman. Oh gitu. Tapi sudah ibaratnya antum sudah cukup nyaman dengan Maklun. Ya. Jadi antum fokus ke pemasaran, distribusinya. Tidak diribetkan sama saya. Tantangannya sekarang Gufrana adalah meyakinkan pasar yang lama dulu. Fokusnya ke sana atau mungkin sudah cari pasar baru aja atau gimana, Pak? Yang pasti untuk penetrasi sekarang kita masih tahap branding dan juga jaringannya juga diperluas lagi. Karena masih banyak yang untuk mengenalkan juga lumayan ini. Kadang-kadang kita coba kenalkan ini sama nggak sama yang bisa? Oh sama. Masya Allah itu. Tapi masih susah Pak ya? Yakinkan. Berarti tetap diusahakan untuk lama, betul. Tapi sambil yang cari baru. Berarti strateginya lebih banyak branding Pak? Lebih banyak branding untuk sementara ini. Apa aja itu misalkan? Strategi brandingnya Pak? Yang pasti brandingnya, aktivasi sosmednya, habis itu update setiap harinya. Endorsement tadi,
Banyak ini Pak ya, apa? Testimoni. Testimoni, betul. Betul. Karena platformnya sekarang platformnya penjualan ini kan masih masih pakai marketplace. Bisa mungkin ini masih saya berikan untuk yang offline. Saat ini lebih banyak ke marketplace. Sedang dirancang untuk offline-nya. Offline-nya itu nanti kemana Pak? Masuk ke retail. Bisnis retail nanti konsepnya beda lagi. Toko-toko betul, canvassing. Seperti itu. Kok ke toko-toko itu enggak ini rawan minta konsinyasi? Iya betul, enggak apa-apa. Berarti bayarnya kalau laku Pak? Iya enggak apa-apa, no problem. Oh Masya Allah. Rencana ke depan seperti itu strateginya? Karena daripada barang kita simpan di rumah, mendingan barang kita taruh toko, orang lihat ada kemungkinan kalau orang lihat ada kemungkinan penasaran, ada kemungkinan beli karena kebutuhan. Jadi nanti kita juga strateginya ke depan untuk Frana ini akan dikonsinyasikan ke toko-toko. Betul. Jadi tapi belum Pak ya? Belum, ini mau rencananya bulan apa ini? Rencana 2 bulan ke depan sudah siap. 2 bulan. Berarti misalkan ada yang punya toko-toko bisa mengajukan ke Pak Sunan. Masalah. Siap. Kalau saya taruh aja saat pajang aman sudah Insya Allah. Nanti mungkin syaratnya selanjutnya bisa langsung menghubungi saya. Pak Sunan. Aman. Kalau Pak Sunan sendiri Pak melihat bisnis ini ke depan seperti apa Pak dengan kondisi perekonomian saat ini? Mungkin tantangannya, kemudian apa sih yang harus pebisnis update atau mungkin lakukan untuk bisa survive dengan bisnisnya itu Pak? Kalau saya ada di beberapa komunitas juga membahas hal yang sama Mas. Siap. Sesepuh-sesepuhnya juga kita konsultasi juga, Mas. Pandangan sampean ke depan untuk bisnis gimana? Jawabannya simpel, aku bukan dukun. Jadi kalau istilahnya untuk mempermudah hal-hal tersebut, itu kan kalau kita memasuki dunia baru bisnis ya. Kalau semua ingin mempermudah biasanya melalui komunitas. Ya mungkin aktif lah di sana. Kalau teman-teman biasa aktif di komunitas kajian, ya itu istilahnya maksimal di kajiannya juga hubungan silaturahminya dijaga, ukhuwahnya. Karena siapa tahu wallah alam moro-moro butuh kerjasama kayak apa kayak itu juga, atau dengan bergabung dengan komunitas bisnis seperti KPMI dan lain-lain itu juga saya sarankan. Karena selain menambah ilmu juga memperkuat ukhuwah dan juga menambah iman. Masya Allah. Paling penting. Kalau sarannya teman-teman pengajian ya diperkuat iman dan takwanya, karena masih belum bisa prediksi apa-apa. Siap. Itu yang paling penting. Iya betul. Yes, bismillah, bagaimana keadaannya kita harus mengalaminya. Yang penting yang ada sekarang dimaksimalkan, dirambut yang benar. Semoga dengan berakhirnya pandemi itu perekonomian bisa membaik. Insyaallah. Tapi mungkin terakhir Pak, ini bisa sharing peluang dari Frana Pak, selain mungkin yang punya toko tadi, ada peluang-peluang lain Pak. Tafadhol nih. Nggih. Matur nuwun, kalau boleh saya sarankan teman-teman yang berminat ingin bergabung dengan kita memberikan melebarkan jaringan di distribusi Gufrana, kita buka cuman dengan 10 aja. Kemarin ya keputusannya 5 aja. 5 botol ini insya Allah kita kasih harga spesial. Insya Allah. Itu sudah misalkan harga reseller tadi. Harga reseller. Untuk Instagramnya mungkin Pak. Untuk Instagramnya ada namanya dicek, namanya Rumah Gidza. Rumah Gidza. RUMAHGIDZA. Itu pakai spasi? Gabung. Langsung Rumah Gidza. Gidza. Siap. Itu untuk sosmednya masih nama Gidza. Nama Gidza. Karena kan gitu. Di Rumah Gidzanya itu. Oh, ininya CV-nya. CV-nya. Siap. Begitu ceritanya. Bisa untuk pendaftaran reseller. Bisa, informasi tanya-tanya lah. Atau info dulu. Kenalan dulu. Siap. Bisa lihat di Rumah Gidza. Siap. Insyaallah.
Tapi mungkin itu, Masya Allah ini jazakallah khair. Waalaikumsalam. Pak Sunan nih banyak infonya, terus tips-tipsnya buat teman-teman. Siap. Terutama masalah tadi apa, pendaftaran merek, supaya tidak mengalami hal serupa. Pokoknya 2 hal yang harus diperhatikan nanti teman-teman kalau mulai mau scale up, yaitu masalah legalitas sama finance-nya, keuangannya. Keuangan seperti apa itu Pak maksudnya Pak? Ya laporan keuangan dan lain-lainnya. Ini sudah gabung jadi satu, karena nanti kalau sudah ngurus perizinan, otomatis nanti NPWP berarti harus laporan tahunan, harus bikin laporan keuangan. Jadi harus disiapkan kalau pengen scale up. Tapi Pak, awalnya yang penting pasarnya jelas tadi. Ya, pasar dulu. Pasarnya Tes jelas. pasar. Yang penting kalau bikin produk itu pasarnya sudah disiapkan dulu. Market fit lah kalau kata-kata orang teman-teman itu. Insya Allah ini banyak tips dari Pak Sunan. Siap, Masya Allah, sama-sama. Yang jelas juga tadi sampaikan, walaupun banyak bilang nanti ke depan ini kondisinya semakin tidak Nggak jelas. tetap tidak boleh nggak boleh putus asa. Tetap juga kalau ada orang bilang juga apa Pak ya, cari yang halal itu susah. Enggak. Pokoknya halal toh. Banyakan yang halal daripada halal pokoknya wis pokoknya. Haram ojo. Nah, kita harus sebagai seorang muslim kita justru harus kreatif. Betul. Kreatif cari peluang dan sebagainya yang halal. Insya Allah pintu yang halal ini lebih banyak daripada yang halal. Insya Allah. Pokoknya halal aja Mas. Yang penting barokah yang lebih berkah. Tapi Pak, jazakumullah khair atas infonya, tips-tipsnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita Ghufrana ini berkembang sesuai dengan targetnya. Amin. Diterima pasar dan melejit lah. Amin ya Allah. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah